Di video sebelumnya, saya telah membahas mengenai primal dan dual. Di video kali ini, saya akan membahas tentang metode simplex dual, di mana dipakai bila pada suatu tabel simplex yang optimum, terdapat nilai non-visible atau salah satu nilai sebelah kanan bernilai negatif. Maka, untuk menyelesaikannya, perlu menerapkan metode simplex dual. Dasar konsep yang digunakan sama dengan konsep simplex, dengan mempertimbangkan kondisi keoptimuman yang akan menjamin solusi yang diperoleh tetap pada keadaan optimum. Digunakan apabila solusi dasar awal yang optimum telah tercapai, akan tetapi tidak visible, sehingga metode simplex dual dapat digunakan jika memenuhi syarat berikut. 1. Fungsi tujuan sudah optimum. Kedua, nilai kanan ada yang tidak visible. Ketiga, semua kendala harus bertanda kurang dari sama dengan. Ketentuan. Visibility condition. Leaving variable adalah variabel basis yang memiliki nilai negatif terbesar. Nilai kembar dipilih secara sembarang. Jika variabel basis sudah positif atau nol, berarti sudah visible dan proses berakhir atau sudah optimum. Optimality condition. Entering variabel dipilih dari variabel non-basis berdasarkan rasio antara koefisien persamaan Z dengan koefisien persamaan yang berhubungan pada LV. Maksimasi dan minimasi. Entering variable adalah variabel dengan rasio terkecil. Di sini saya akan menjelaskan contoh persoalan dengan menggunakan metode simplex dual. Minimum Z sama dengan 2x1 ditambah 4x2 ditambah x3 ditambah 3x4. Kendala x1 ditambah 2x2 ditambah 3x3 ditambah 4x4 lebih besar sama dengan 30, dan 2x1 ditambah x2 ditambah x3 ditambah x4 lebih besar sama dengan 20, di mana x1, x2, x3, x4 lebih besar sama dengan 0. Penyelesaian. Pertama, mengkonversi semua kendala menjadi kecil sama dengan. Untuk mengkonversi kendala ke bentuk kecil sama dengan, kalikan semua kendala dengan negatif 1, sehingga menjadi minimum menjadi maksimum Z minus 2x1 dikurang 4x2 dikurang x3 dikurang 3x4. Untuk kendala, minus x1 dikurang 2x2 dikurang 3x3 dikurang 4x4 kecil sama dengan minus 30. Dan minus 2x1 dikurang x2 dikurang x3 dikurang x4 kecil sama dengan minus 20. Dengan x1, x2, x3, x4 lebih besar sama dengan 0. Lalu kita bentuk menjadi bentuk standar. Jadi ada penambahan slack S1 dan S2. Selanjutnya kita masukkan ke dalam tabel simplex dengan iterasi pertama ada B, S1, S2, Z, CB, XB, CJ, ZJ, ZJ dikurang CJ, dan rasio. Rasio didapat dari ZJ dikurang CJ per nilai XB dengan negatif terbesar. Pada iterasi pertama, nilai XB dengan negatif terbesar adalah di S1, sehingga pada rasio per S1. Selanjutnya kita memasukkan koefisien-koefisien pada masing-masing X1, X2, X3, X4, S1, S2. Seperti perhitungan di primal dual, 0 dikali minus 1, 0 ditambah 0 dikali minus 2, 0. 2 ini dapat dari 0 dikurang 2. Begitu seterusnya. Rasio ini minus 2 didapat dari 2 dibagi minus 1, minus 2. 4 dibagi minus 2, minus 2. 2 dibagi minus 3,
minus 0,33. 3 dibagi minus 4, minus 0,75. Lalu untuk menentukan pivot dan kolom kunci, kita melihat dari rasio. Nilai negatif terkecil itu terletak pada X3. Lalu, kita pilih dari XB negatif paling besar. Itu terletak pada S1, sehingga pivotnya adalah minus 3. Lalu di sini Z sama dengan 0. 0 dikali minus 30 ditambah 0 dikali minus 20. Setelah kita mendapat pivot minus 3, lalu kita ke iterasi kedua. Di iterasi kedua kita mengubah S1 menjadi X3 dengan CB minus 1. CB X3 minus 1. Lalu kita melakukan perhitungan. Pada ZJ itu minus 1/3 dari minus 1 dikali 1/3 ditambah 0 dikali minus 5/3. Lalu ZJ dikurang CJ itu 5/3 dari minus 1/3 kurang 2. Itu 5/3. Di sini kita rasionya itu ZJ dikurang CJ per nilai negatif terbesar. Itu minus 10. Itu terletak di S2. Sehingga kita pakai per S2. Setelah kita menghitung perhitungan pada ZJ dikurang CJ, kita mendapatkan rasio pada X1 itu minus 1 dari 5/3 dibagi minus 5/3. Itu minus 1. Minus 10 dari 10/3 dibagi minus 1/3. Lalu setelah itu kita menentukan pivot dari rasio. Rasio dengan nilai negatif terkecil itu terletak di X1. Lalu kita pilih XB yang bertanda negatif terbesar. Itu terletak di S2. Maka pivotnya adalah minus 5/3. Lalu Z-nya itu ada minus 10. Itu datang dari minus 1 dikali 10. Ditambah 0 dikali minus 10. Lalu kita ke iterasi ketiga. Di iterasi ketiga kita mengubah S2 menjadi X1. Dengan CB X1 itu minus 2. Lalu kita melakukan perhitungan. Dan di ZJ itu minus 2. Datang dari minus 1 dikali 0. Ditambah minus 2 dikali 1. Minus 2. ZJ dikurang CJ itu 0. Dari minus 2 dikurang 2. Itu 0. Dan begitu seterusnya. Untuk rasio, itu sudah tidak ada lagi karena nilai XB tidak ada lagi yang negatif. Maka perhitungan selesai. Maka setelah itu kita telah mendapat nilai Z sama dengan minus 20. Itu dari minus 1 dikali 8 ditambah minus 2 dikali 6. Minus 20. Ini minus 20 ini adalah maksimum. Maka minimumnya adalah 20. Dengan X1 sama dengan 6 dan X3 sama dengan 8. Selanjutnya kita masuk ke contoh yang kedua, maksimum. Z sama dengan minus 3X1 dikurang 2X2. Dengan kendala X1 ditambah X2 lebih besar sama dengan 1. X1 ditambah X2 kecil sama dengan 7. X1 ditambah 2X2 lebih besar sama dengan 10. X2 lebih kecil sama dengan 3. Dengan X1, X2 lebih besar sama dengan 0. Penyelesaiannya, pertama dengan mengkonversi kendala menjadi kecil sama dengan. Untuk mengkonversi kendala ke bentuk kecil sama dengan, kalikan semua kendala dengan negatif 1 sehingga menjadi maksimum Z minus 3 X1 dikurang 2X2. Dengan kendala minus X1 dikurang X2 kecil sama dengan minus 1. X1 ditambah X2 kecil sama dengan 7. Itu tetap. Minus X1 dikurang 2X2 kecil sama dengan minus 10. Dan X2 kecil sama dengan 3. Lalu X1, X2 lebih besar sama dengan 0. Kita buat ke dalam bentuk standar dengan penambahan flag S1, S2, S3, dan S4. Lalu kita membuat ke dalam tabel simplex dengan iterasi pertama B,
S1, S2, S3, S4, Z, CB, XB, CJ, ZJ, ZJ kurang CJ, rasio. Sini rasio yang kita pakai adalah per S3. Dikarenakan S3 adalah nilai negatif terbesar. Sama seperti cara sebelumnya. Lalu kita memasukkan koefisien tiap X1, X2, S1, S2, S3, S4. Di sini kita mendapat ZJ itu 0 pada X1 karena 0 dikali minus 1 ditambah 0 dikali 1 ditambah 0 kali minus 1 ditambah 0 dikali 0 itu 0. ZJ dikurang CJ itu 3 dari 0 dikurang 3. Lalu rasionya itu dari 3 per S3 itu minus 1, yaitu minus 3. Selanjutnya kita melakukan perhitungan seperti sebelumnya, dan kita mendapat rasio itu minus 1. Lalu selanjutnya kita menentukan pivot dan kolom kunci dari rasio dengan melihat nilai negatif terkecil. Itu terletak pada X2, dan kita melihat nilai negatif terbesar pada XB itu terletak pada S3, sehingga minus 2 adalah pivotnya. Dan kita telah menghitung Z sama dengan 0 dari 0 kali minus 1 ditambah 0 dikali 7 ditambah 0 dikali minus 10 ditambah 0 dikali 3. Itu sama dengan 0. Lalu kita ke iterasi kedua. Di iterasi kedua kita telah mengubah S3 menjadi X2 dengan nilai CBX2 itu minus 2. Lalu kita melakukan perhitungan sehingga kita mendapat nilai ZC itu minus 1 dari 0 dikali minus setengah ditambah 0 dikali setengah ditambah minus 2 dikali setengah ditambah 0 dikali setengah itu dikali minus setengah itu minus 1. Lalu ZJ dikurang CJ itu 2 dari minus 1 dikurang 3. Itu bernilai 2. Lalu kita melakukan perhitungan seperti biasa. Lalu kita mendapatkan rasio itu dengan membagi dengan S4 karena pada XB nilai negatif terbesar itu ada di S4. Maka kita bagi ZJ dikurang CJ per S4, yaitu minus 4. Dari 2 dibagi minus setengah, itu minus 4. Lalu kita mencari pivot dan kolom kunci itu dari rasio. Karena hanya ini, maka pivotnya ada di X1 dan S4. Lalu kita melakukan perhitungan pada Z itu kita dapat minus 10 dari 0 dikali 4 ditambah 0 dikali 2 ditambah minus 2 dikali 5 ditambah 0 dikali minus 2, yaitu minus 10. Lalu kita ke iterasi ketiga. Di iterasi ketiga kita mengubah S4 menjadi X1 dengan CBX1 itu minus 3. Lalu kita melakukan perhitungan, kita mendapat ZJ itu minus 3. Maaf, di sini seharusnya 1, bukan minus 1. Lalu kita melakukan perhitungan pada ZJ dikurangi CJ. Minus 3 dikurang 3. Itu 0. Lalu kita menghitung yang selanjutnya. Dan kita mendapat rasio sini sudah tidak ada, dikarenakan nilai XB tidak ada lagi yang negatif. Maka perhitungan selesai. Lalu kita mendapat Z di sini itu minus 18. Dengan X2 itu 3, X1 itu 4. Maka pada persoalan ini kita mendapat maksimum Z itu minus 18, X1 4, dan X2 3. Demikianlah mengenai primal dual dan metode simplex dual. Terima kasih.